Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, minasan genki desu ka? Ya, oke. Sudah lama sekali kita tidak bertemu ya. Oke. Gimana kabarnya semua? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di Jepang sekarang udah mulai musim dingin. Dan dalam kesempatan kali ini aku mau berbagi tips gimana sih caranya untuk memilih LPK yang baik dan benar. Ya, alasannya kenapa aku membuat konten ini, karena untuk meminimalisir penipuan, guys. Karena di luar sana banyak yang kadang terkena tipu gitu ya. Kan juga kasihan kan ya. Udah bayar banyak-banyak dan lalu udah keluar tenaga, pikiran, uang gitu, kena tipu dan gak bisa berangkat ke luar negeri, khususnya ke Jepang gitu ya. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah pastikan lembaga yang ingin kalian tempati itu mempunyai izin resmi ya teman-teman. Izin resmi itu dari mana sih? Dari Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Pastikan LPK yang kalian tempati atau yang untuk kalian berproses itu sudah ada izin operasinya, alamat, misal serta domisili juga jelas, sehingga kegiatan dan terorganisasinya dan terpercaya gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, langsung saja yang kedua, pahami prosedur dan layanan selama pelatihan. Nah, biasanya di lembaga pelatihan kerja itu udah mempunyai kurikulum pengajaran yang sudah memiliki standar tersendiri gitu. Jadi nanti ada ya kayak sekolah gitu ya, hampir sama kayak sekolah, tapi itu ada step by step untuk belajar bahasanya gimana gitu, untuk proses ke Jepangnya gimana, untuk pengurusannya gimana gitu. Pasti itu ada, dan itu pastikan dengan benar agar kalian tidak terhindar dari penipuan. Oke? Langsung yang ketiga, amanah dan terpercaya. Anda harus mencari tahu tentang riwayat lembaga pelatihan kerja tersebut dengan cara mencarinya di internet atau datang langsung ke lokasi. Nah, ini pastikan lembaga ini sudah terpercaya. Maksudnya terpercaya di sini kan juga banyak ya. Kita bisa mengetahuinya dengan cara menanyakan langsung dengan mungkin orang sekitar lembaga pelatihan kerja, atau mungkin dengan siswa yang sudah berangkat dan berhasil berangkat dari LPK tersebut. Itu salah satu cara bagaimana kita mengetahui kalau LPK ini benar-benar baik gitu. Kan juga bisa nih kalian, ya semoga nggak kena ya, karena kita harus berhati-hati. Udah bayar gitu gini, udah belajar gitu, karena LPK-nya mungkin masih baru kan ya. Jadi kan belum banyak muridnya ya. Saya bukan gimana gitu ya, tapi untuk menghindari itu semua kita harus berhati-hati dan lebih baik untuk mencegahnya ya. Mungkin LPK-nya masih baru dan belum terlalu ada orang yang berangkat dari LPK tersebut atau berproses di LPK tersebut. Nah, itu bisa kalian nanti cari riwayatnya di internet juga ya. Atau mungkin kalian tanya ini suratnya gimana, atau izin kerjanya gimana, agar gak ketipu. Iya, agar gak ketipu dan kalian juga bisa dengan lancar mewujudkan cita-cita kalian. Lanjut yang keempat, memiliki pengalaman. Biasanya LPK yang sudah pengalaman memiliki banyak testimoni dari para kerja, sudah berdiri selama bertahun-tahun dengan banyak pengalaman, program dan pengalaman dan program kerja. Ya, itu hampir sama sih sama yang ketiga. Yang terpenting kalau LPK-nya udah memiliki pengalaman, biasanya lulusannya dari situ ya udah banyak gitu.
terus LPK-nya biasanya ya udah maju gitu, terus pengajarnya juga udah pasti yang berkualitas, ya kurang lebih seperti itulah. Oke, yang selanjutnya aku akan kasih tahu sih gimana sih caranya mengecek mengecek LPK itu ada di internet, maksudnya rekam jejak LPK gitulah kurang lebihnya. Udah bersertifikat atau belum sih, gimana sih cara ngeceknya gitu, ini aku kasih tahu ya. Terus buka browser, nanti linknya aku taruh di kolom deskripsi ya. Oke. Yang pertama buka browser, langsung nanti ke Binalatnas Kemenaker Go ID. Nah di situ ada kolomnya provinsi dan nama SO. Nah karena aku berdomisili di Jawa Timur, aku pilih Jawa Timur. Lalu aku klik ini misalnya LPK aku dulu ya, bukannya di endorse apa gimana. LPK aku Osaka Gakko ini berada di Kediri. Coba kita cari datanya, apakah sudah terdaftar atau belum, begitu kita lihat. Saya ketik di sini, Osaka Gakko ya. Nanti kalau muncul dicari datanya, berarti itu udah terdaftar di Direktorat Bina Pembangunan Ditjen Binalatnas. Oke, ini udah ada terdaftar nama SOPT Osaka Gakko Provinsi Jawa Timur, alamat Jalan Raya Wates, Kediri, Desa Ngeloteh, Kecamatan Kandat, masa izin sampai tanggal 26 bulan 12 2022 tahun depan ya. Mungkin ini sama sendiri saya pasti akan diperpanjang ini. Begitu ya teman-teman. Atau mungkin kalian juga bisa nanti kalian tinggal domisili di mana gitu, Jawa Timur atau mungkin dimanapun kalian berada, di provinsi manapun kalian berada yang lihat video ini, nanti kalian bisa cantumkan di nama SO ini lembaga yang mungkin akan pelatihan kerja. Mungkin jika tidak ada, mungkin ya masih baru kan ya. Kalau masih baru kan ya mungkin belum terdaftar, tapi ya sudah mengantongi izin dari Kemenaker, itu juga bisa kalian untuk berproses atau untuk untuk belajar. Kalian juga bisa untuk belajar di LPK tersebut karena sudah ada karena sudah ada izin dari Kemenaker. Ini juga ada di lembaga pelatihan kerja. Ini juga langsung ke di mana nih? Di Kementerian Ketenagaan Republik Indonesia, ini langsung di webnya ya. Dan di sini juga ada kolom-kolomnya ini, LPK atau Rasalon itu, atau LPK yang udah memang benar-benar terdaftar di sini gitu. Dan di sini juga nanti ada ini ada call centernya juga dari Kemenaker Trans. Misalnya kalian kurang yakin, langsung saja call center di nomor tersebut. Langsung aja karena Google sangat canggih. Biasanya kalau kita ketik langsung kalian ingin mencari apa gitu di Google, kan langsung ketemu ya kan ya. Nah ini aku mau kasih tahu LPK misalnya kalau udah memang benar-benar terdaftar atau udah mempunyai rating yang bagus. Biasanya kan kalau ada di Google Maps gitu ada ratingnya kan, itu ya bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk kalian masuk ke LPK tersebut gitu. Nah di sini aku mau kasih tahu kalian tentang LPK Osaka Gakko yang ada di Kediri itu. Dulu aku sekolahnya di sini soalnya sebelum pergi ke Jepang. Saya berproses di sini, saya cari di sini ada LPK Osaka Gakko Kediri, dan di sini banyak sekali beranda dari Facebook, terus Instagram, terus ini atau dari daftar website lainnya, terus data SO Kemenaker juga di sini ada. Lanjut, ya kan, ada Kemenaker juga. Ini ada alamatnya, sudah tertera dengan jelas, buka Senin pukul jam bukanya juga ada.
itu jelas banget udah. Ini juga ada push up siswa LPK Osaka Gago Kediri. Nah ini juga ratingnya di sini juga udah udah bagus sih, udah bagus banget menurut aku. Ya ini salah satu caranya gimana menentukan LPK yang benar-benar recommended gitu. Ya udah, makasih yang udah mau nonton video ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau begitu jangan lupa makan, jangan lupa jaga kesehatan juga, dan sampai jumpa di next video yang selanjutnya. Oke, wassalam, jamatane.